Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Wahyu 2 ayat 10b. Begini firman Tuhan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu kali Yesus mendatangi seorang anak kecil. Anak kecil itu kira-kira masih duduk di bangku SD. Kemudian Yesus memberikan suatu tanggung jawab kepada dia. Yesus menyuruh dia untuk menjaga salib itu tetap berdiri. Kemudian Yesus memberikan salib itu, katanya, "Nak, tolong jaga salib ini. Apapun yang terjadi, salib ini tidak boleh terjatuh. Kau harus membuatnya tetap berdiri. Aku akan meninggalkanmu sejenak. Kau harus setia, nak." "Oke, baik Tuhan," kata anak itu. Kemudian 10 menit berlalu ketika Tuhan telah pergi. Ada seorang anak yang mengajak anak itu, "Ayo kawan, mari kita pergi. Di sana ada pertunjukan yang hebat. Bukankah engkau menggemari pertunjukan itu?" Kemudian anak itu mengingat tanggung jawabnya. "Tidak, terima kasih. Saya sedang memiliki pekerjaan yang baru," katanya. Tak lama kemudian, begitu banyaknya orang berbondong-bondong menuju pesta. Kemudian anak-anak yang lain mengajak dia, tapi dia ingat apa yang harus ia kerjakan. Kemudian dia menolak ajakan dari orang-orang tersebut. Setelah setengah jam, badai menerpa kehidupan anak itu. Badai itu begitu besar, begitu kencang, sehingga kali-kali salib itu akan terjatuh. Tapi dengan sekuat tenaga dan semangatnya, dia berusaha untuk melawan badai itu sehingga salib itu tetap berdiri. Kemudian 10 menit berlalu, datanglah hujan begitu deras. Dia merasa kedinginan. Dia sudah lelah untuk berdiri. Seolah-olah ia akan terjatuh karena tidak kuat lagi. Tapi dia mengingat bahwa Tuhan menyuruh dia untuk membuat salib itu tetap berdiri. Dengan sekuat tenaga, dengan keadaan menggigil, dia tetap mempertahankan salib itu berdiri. Tak lama kemudian datanglah salju. Salju ini ternyata membuat sekujur tubuhnya gemetar karena begitu dinginnya cuaca itu. Dia hampir-hampir terjatuh. Bahkan dia sudah terjatuh sejenak. Namun kemudian dia mengingat apa yang harus ia kerjakan. Dia tersadar dari pingsannya, kemudian dia berdiri dan membuat salib itu tetap berdiri kokoh. Tak lama kemudian datanglah Yesus. Setelah salju itu berhenti, datanglah Yesus. "Tuhan, aku merindukanmu. Sudah begitu lama aku mempertahankan salib ini, Tuhan," katanya. "Terima kasih, nak, engkau tetap setia dan engkau masih setia dengan apa yang aku katakan." Kemudian Yesus membawanya ke tempat yang paling menyenangkan karena dia mendapatkan mahkota kehidupan karena kesetiaannya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana di keseharian kita? Apakah kita adalah orang yang setia kepada Tuhan? Setia dalam perkataanmu, setia dalam tindakanmu. Apakah engkau adalah orang yang dapat dipercaya? Apakah engkau adalah orang yang dapat diandalkan ketika situasi sulit menerpa kehidupan orang lain? Kita belajar dari firman ini bahwa dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Untuk memperoleh mahkota kehidupan, supaya kita hidup di surga yang kekal, tidaklah dengan mudah. Harus ada usaha, yaitu dengan setia kepada Tuhan. Bagaimana kita setia? Setia mendengarkan firman Tuhan, setia bersekutu kepada Tuhan, setia menjalankan kehidupan yang seperti Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi sering sekali kita tidak setia. Kita mudah marah, kita mudah emosi sehingga kita berdosa. Kita selalu cepat terpancing oleh keadaan. Kita tidak jujur, kita suka berbohong, kita suka mengkhianati hati Tuhan. Sehingga Tuhan merasakan sedih karena kita tidak setia dengan apa yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau merindukan, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Setialah dalam hidupmu. Setialah dalam perkara-perkara kecil, sehingga Tuhan akan memberikan kepadamu
perkara yang lebih besar lagi, terutama untuk satu hari ini. Dari pagi hari ini sampai malam hari, hendaklah kita setia dengan cara kita tidak berbuat dosa, dengan cara kita bersekutu dan meminta kekuatan kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan dalam menjalani aktivitas kita dalam satu hari ini. Setialah, karena upahmu besar di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.